Ya, teman-teman, kita kembali lagi ke tutorial. Nah, kita akan melanjutkan ya dari progres kita sebelumnya. Kita akan melanjutkan tutorial untuk belajar visibility, graphics, dan pengelompokan sheet gitu ya. Nah, mungkin pertama kita akan belajar dulu untuk mengelompokkan sheet. Nah, caranya sebenarnya sama ya dengan kategori view begitu ya. Kita buat dulu ya, kita klik di tab manage kita. Sebentar. Oke, kita akan buka project parameters kita. Kita bilang dulu, kita tambahkan ya, kita add kategori sheet gitu. Jangan lupa tab of parameternya kita set ke text. Nah, kemudian di bagian kanan kita akan scroll ke bawah, cari sheet di sini ya. Nah, sheet ini kita centang, kemudian kita klik OK. Kalau sudah, kita klik OK lagi. Nah, di bagian sini ya, kita ada berapa denah ya yang perlu kita ada berapa kop gitu atau berapa lembar plotting yang kita harus kelompokkan gitu ya di bagian sheet. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa sama dengan cara yang sebelumnya ya di view begitu ya. Kita bisa klik kanan di sheet, browser organization, kemudian di bagian tab sheet kita akan new, klik new, kita ketik kategori sheet. Oke, akan terbuka lagi browser organization. Di sini kita akan klik grouping and sorting lagi. Kita akan group by kategori sheet dulu, kemudian then by ini kalau yang ini kita bisa masukkan sheet number ya, supaya numbernya atau mungkin ini kita bisa klik saja none, karena di bawah sort by-nya sudah sort by sheet number ya. Jadi kita cuma perlu masukkan group by kategori sheet saja. Oke, kita bisa klik OK. Kemudian jangan lupa kita centang kategori sheet kita supaya nanti diaplikasikan perubahannya. Nah, di sini sudah muncul tanda tanya lagi ya. Tapi kita belum mengelompokkan denah lantai 1 dan denah lantai 2 juga pola lantai kita ya. Kita belum masukkan. Nah, caranya begini, kita seleksi dua sheet kita ya, denah lantai 1 dan lantai 2. Di bagian properties, kita di bagian kategori sheet ya, kita akan masukkan ya AR 01 AR 01 denah begitu ya. Oke, kita bisa masukkan. Nah, sama dengan yang sebelumnya ya, dia akan mengelompokkan sendiri gitu. Untuk yang ini kita bisa masukkan AR strip 02 strip denah pola lantai. Oke, nah di sini sheet kita dan view kita sudah lebih rapi gitu ya. Jadi untuk kalau misalnya teman-teman mau mau merubah sesuatu begitu ya di denah lantai atau di denah pola lantai gitu, teman-teman bisa mengubahnya dengan mudah begitu caranya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai visibility graphics gitu ya. Nah, fungsi dari visibility graphics ini yaitu untuk mematikan ya, atau menampilkan atau menyembunyikan objek dari view kita. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya saya punya di sini ya denah di denah lantai 1 begitu ya. Misalnya saya nggak mau nih pintunya ini kelihatan begitu ya. Saya maunya nggak terlihat ini semua pintunya. Nah, caranya bagaimana? Nah, berhubung teman-teman sudah mengaplikasikan ini dengan view template begitu ya. Jadi kita pergi ke view kita ya, denah lantai 1 tadi. Kita akan pergi ke view template. Nah, kemudian di sini di layar teman-teman ada VG Overrides Model, VG Overrides Annotation gitu ya. Nah, VG ini artinya tadi ya Visibility Graphics. Kita bisa klik dulu. Oke, ya di edit ini.
Nah, di sini ada beberapa settingan begitu ya, ada beberapa centang gitu ya. Di sini fungsinya yaitu kalau centangnya kita hilangkan, nanti di bagian denah yang kita aplikasikan ini ya, AR01 denah tadi, ini akan hilang. Misalnya saya tadi mau mematikan atau menyembunyikan doors kita ya, atau pintu kita. Kita akan hilangkan centangnya di doors. Udah kita klik OK dulu. Kemudian di assign view template ini ya, di view template kita klik OK lagi. Nah, nanti di semua denah ya, denah lantai 1 dan denah lantai 2, pintunya akan hilang gitu. Oke. Jadi misalnya, oh saya nggak mau deh, ini salah. Misalnya saya mau munculkan lagi nih pintunya ya. Kita tinggal klik lagi ya di view template kita. Di VG Operate Model ini kita buka lagi. Kemudian kita centang lagi doorsnya. Kita klik OK, kita klik OK lagi. Nah, nanti pintunya muncul lagi. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya begini, ada yang tanya mungkin, Kak, kalau mau menyembunyikan tulisan-tulisan ini bagaimana? Ini kan mungkin kadang ada yang mengganggu ya, kita nggak butuh tulisan ini misalnya. Nah, caranya sama, kita pergi ke view template, kita pergi VG Operate Annotate. Kali ini kita akan pergi ke Operate Annotation ya. Nah, ini ya tadi kita kan bukanya di model kategoris ya, di sebelah kiri atas, di tab model kategoris. Kita sekarang bukanya di Annotation kategoris. Oke. Nah, kita cari misalnya ya, ini nama ruangnya mau kita hilangkan begitu. Kita cari scroll ke bawah, namanya room text. Nah, ini room textnya kita bisa hilangkan. Kita klik OK, kita klik OK. Nah, ini room textnya ya, nama ruangnya hilang semua. Nah, andai kata nih mau dimunculkan lagi ya, kita tinggal pergi ke annotation ya, VG Override Annotation. Kita nyalakan lagi room textnya kita. Nah, oke. Kita bisa klik OK. Itu. Oh ya, ada tips lagi gitu ya, sembari kita ada di visibility kita. Nah, misalnya saya mau yang room textnya ini mungkin ketebalan tulisannya ya, terlalu terang begitu. Misalnya kita mau buat agak buram, kita bisa klik halftone ini ya, kita bisa nyalakan halftone-nya, kita bisa klik OK. Oh, saya salah klik ya. Di room text ya harusnya ya, di halftone room text. Kita klik OK. Nah, di sini. Di sini jadi tulisannya jadi agak abu-abu gitu, agak buram gitu ya. Nah, di sini ya kan ada dua kategori di sini. Ada model kategoris, ada annotation kategoris. Bedanya apa? Kalau model kategoris ini benda-benda yang fisik gitu ya, yang secara fisik ada. Misalnya dinding gitu ya, di sini ada pintu, lantai, mungkin ada tanaman, ada dinding gitu ya, jendela. Nah, semua barang-barang yang ada di dalam Revit begitu ya, objek-objek yang nyata begitu. Kalau annotation kategoris ini kita bisa lihat ya, di sini ada dimension, ada text, ya door text, floor text, grid. Nah, ini semua barang-barang yang untuk menambahkan detail atau apa ya, barang-barang yang dia hanya sebagai alat bantu begitu ya, atau menambahkan informasi. Misalnya di room text gitu ya, ini termasuk anotasi atau annotation gitu.